Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini adalah pertemuan ke-10 untuk mata kuliah PT Mikro ya. Jadi setelah minggu ke-8 bicara mengenai production ya, 8 dan 9 production, kita akan bicara mengenai soal cost, soal biaya di pertemuan yang ke-10. Oke. Oke, jadi eh, konsep dasar mengenai cost ialah bahwa kalau kita belajar dari produksi itu kita akan melihat hubungan antara input dan output ya dalam bentuk satuan unit. Jadi berapakah input itu, berapa output yang dihasilkan dalam bentuk unit, gimana hubungannya dengan input, ya kan? Bagaimana ketika input ditambah, gimana dampaknya terhadap output. Input itu dalam fungsi produksi yang dibahas di pertemuan 8 ada capital, labor, natural resource, terus ada material dan energi ya. Nah, pada banyak analisis production dan cost seringkali disederhanakan dalam hanya dua faktor produksi yaitu capital dan labor. Nah, konsep dari cost ialah bahwa tiap faktor produksi, tiap input yang digunakan itu punya harga. Ya kan? Kita kemarin nggak ngomong soal harga, kita hanya ngomong soal jumlahnya. Nah, ketika kita memasukkan faktor harga, harga dari input, barang input ya, atau faktor produksi, itu baru kita dapat cost. Karena pada dasarnya cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan input yang dibutuhkan dalam produksi ya. Jadi karena faktor produksi seperti capital, labor, materials, dan lain-lain itu didapat dari pasar faktor, ya kan? Kalau di pasar pasti ada harganya untuk menentukan berapa banyak, ya kan? Tergantung oleh mekanisme demand dan supply di pasar faktor, menentukan harga dan berapa banyak unit yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, kita juga kemarin belajar bahwa dalam input ada dua macam input ya, input yang sifatnya variabel ya, dan input yang sifatnya itu fix. Nah itu kemudian kalau kita kemudian transfer ya, kita perhitungkan harganya, maka kita dapat yang namanya fixed cost dan variable cost. Jadi total cost adalah berapa biaya dalam bentuk moneter ya terendah yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu level output tertentu ya, itu total cost ya. Nah, dan total cost ini berhubungan dengan produksi. Semakin besar produksi maka total cost-nya akan semakin besar. Nah, total cost ada dua komponen, yang pertama komponen fixed cost atau kadang disebut sebagai overhead cost atau sunk cost. Ini adalah total rupiah, total pengeluaran dalam rupiah yang tetap dibayar meskipun tidak ada output yang diproduksi. Makanya disebut sebagai fixed cost. Jadi fix ya, ini fix, fix cost-nya fix. Berapapun produksi, tidak berproduksi, produksi tinggi rendah itu akan tetap membayar fixed cost dengan jumlah yang sama. Jadi fixed cost itu tidak terpengaruh oleh variasi output yang diproduksi. Contohnya sewa pabrik ya. Pabrik itu kan misalnya sewa lahan untuk digunakan untuk pabrik. Itu kan nggak ngaruh gitu, mau makainya sering nggak dipakai tetap bayar sewa per bulan, kan sewa itu adalah per bulan bukan per itu. Terus pembayaran utang ya, bank punya perusahaan punya utang ke bank, ada biaya bunga terhadap utang, itu kan nggak terpengaruh mau perusahaan itu berproduksi tinggi, rendah, atau nggak produksi sama sekali, itu tetap harus dibayar per bulan biaya bunga dari pinjaman. Nah, yang kedua tadi setelah total cost ada fixed cost ya, komponen dibentuk juga sama variable cost. Nah, variable cost ini katanya variabel kan, cost yang bersifat variabel, costnya tergantung sama produksi ya. Ini adalah pengeluaran yang bervariasi dengan besaran produksi ya, seperti penggunaan bahan baku, upah, terus bahan bakar ya. Jadi semua cost yang sifatnya itu nggak fix ya, yang tergantung penggunaannya
tergantung seberapa besar produksi. Semakin gencar produksi, maka semakin banyak penggunaannya. Bahan baku kan gitu kan sifatnya ya. Seperti itu ya. Itu jadi ada fixed cost, ada variable cost. Dan penjumlahannya adalah total cost. Nah, ini adalah ilustrasi supaya untuk memudahkan kita memahami yang kolom yang pertama ini adalah quantity ya. Jadi output produksi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang kedua fixed cost ya. Fixed cost ini ya, angkanya konstan. Berapapun nilai produksi, bahkan ketika tidak berproduksi pun bernilai sama 55. Nah, variable cost itu itu tergantung sama produksi. Ya, ketika tidak ada produksi, ya ketika 0 ini, maka ya variable cost-nya juga 0 ya. Ya gitu. Nah, kemudian ketika ada produksi baru kemudian ada punya nilai. Jadi, ketika dia diproduksi di angka 1 ini ya, baru variable cost-nya punya nilai 30 ini ya. Ini nilai dari variable cost ya. Dan seterusnya, semakin besar output yang diproduksi, variable cost-nya semakin besar ya. Fixed cost tidak tergantung mau ada produksi, nggak produksi ya tetap sama biayanya. Nah, total cost adalah penjumlahan fixed cost dan variable cost. Jadi ini pada saat produksi 0, total cost-nya sebesar fixed cost 55. Dan seterusnya ya 55, terus pada produksi 1, penjumlahan fixed cost 55 ditambah sama 30, jadinya 85. Dan seterusnya total cost ya. Itu konsep cost sederhana sekali ya, fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, kita tambah satu lagi ya, sudah total cost, sudah ada fixed cost, variable cost, sekarang ada namanya marginal cost ya, margin. Nah, ini adalah berapa biaya dari tambahan satu unit tambahan satu unit ekstra produksi ya. Tambahan satu unit output lagi itu nambah cost berapa gitu ya. Berapa tambahan cost yang terjadi akibat menambahkan tambahan satu unit output ya. Kalau output tambah lagi satu unit, berapa tambahan cost-nya ya. Nah, marginal cost dihitung dari total cost ya. Jadi MC itu pada dasarnya adalah delta dari total cost dibagi sama delta Q ya. Ini perubahan total cost dibagi sama perubahan Q. Jadi dapat berapa tambah tiap satu unit output itu menambah atau mengurangi cost sebesar berapa gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ini yang dalam bentuk tabel kayak tadi ya, ini Q-nya 1 sampai 5, ini total cost-nya 55 sampai 210. Nah, marginal cost itu nanti seperti ini ya kan. Ini kan naiknya kan sama ya, 1 gitu ya. Jadi tinggal lihat ini aja. 85 ke 55 30. Ini 30 bagi 1 bagi 30. 110 ke 85 25. 25 bagi 1 1. Jadi ini adalah 30, 25, 20, 50, inilah yang disebut dengan marginal cost ya. Nah, kalau kita gambar yang sebelah itu kanan itu sudah gambar dari total cost ya. Gambar dari total cost. Ini total cost ya. Seperti ini ya. Jadi total cost itu cenderung naik, terus ada perubahan slope sedikit tapi tetap naik kok. Kuadrat 3 lah kalau nggak salah. Oke, sedangkan marginal cost itu adalah tambahannya kan. Jadi itu adalah kotak-kotak ini. Jadi berapa tambahan cost ya ketika nambah output 1 0 ke 1. Berapa tambahannya? Segini, ya kan? 1 ke 2, berapa tambahannya? Outputnya segini. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kemudian ini kita plotting ya ke dalam suatu grafiknya kita preteli ya kayak gini kira-kira. Ini kan margin ya ini ya apa? Jadi ini kan sebelum ada ini penambahannya kan dari 0 ke 1 nambah sekian, 1 ke 2 nambah sekian, jadi pertambahan dari outputnya ya. Jadi kalau kita lihat polanya seperti ini ya, jadi yang warnanya coklat-coklat ini dipindah ke dalam satu tabel seperti ini. Jadi marginal product itu punya kecenderungan menurun ya, turun semakin banyak output yang diproduksi semakin turun sampai kemudian dia naik harganya.
karena ada oversupply. Karena ada namanya the law of diminishing marginal return. Kalau kita belajar di produksi itu adalah marginal product. Marginal product itu kan bentuknya huruf U terbalik ya kan, U shape. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini marginal cost, kenapa marginal cost itu bentuk dan U shape gini? Kenapa kok U shape? Itu karena adanya the law of diminishing return. Jadi diminishing, the law of diminishing itu kalau di marginal product ditunjukkan dengan MP yang declining dari waktu ke waktu. Kalau dalam marginal cost, diminishing return itu ditunjukkan dengan marginal cost yang selalu increasing dari waktu ke waktu. Itu ya. Oke, next. Nah, tadi sudah bahas total cost, fixed cost, variable cost, marginal cost. Nambah lagi ya, ada namanya average fixed cost, ada average variable cost. Ya, dulu kan jadi disangka jadi satu, dianggap sebagai satu kan. Jadi average cost itu kan adalah total cost kan ya. Jadi average cost kan total cost dibagi sama quantity. Ya, berapa total biaya perusahaan dibagi sama jumlah produknya, dapatnya average cost, biaya per unit. Jadi aslinya tuh satu unit itu berapa sih biayanya? Itu total cost berapa dibagi sama total unit yang diproduksi, ya. Oke, terus average cost. Nah, ini kan misalnya average cost itu adalah berangkat dari TC. TC itu kan sama dengan fixed cost ditambah sama variable cost. Jadi ketika TC jadi AC karena dibagi sama Q, yang sebelah kanan modal juga harusnya juga berubah dibagi dengan Q. Quantity output jadinya average fixed cost sama average variable cost, ya. Jadi average cost atau biaya per unit barang, ya, biaya per unit barang itu adalah penjumlahan dari average fixed cost ditambah sama average variable cost, ya. Nah, ini silakan dipelajari sendiri ya grafiknya, tabelnya di bawah ya. Seperti tadi ada quantity 0 sampai 6, ada fixed cost yang konstan terus dari waktu ke waktu. Di sini ada variable cost yang nilainya 0 di 2 tahun pertama, baru ada nilainya something ya, umur atau apa whatever, administrasi sekolah di usia sorry. Ini variable cost ya. Variable cost harusnya dia bervariasi dengan quantity. Jadi kalau quantity-nya 0, ya udah variable cost-nya 0. 1 ini masih kosong nih. Kan 55 harusnya. Ya kan? Ini ada 85, berarti kalau itu 85 dikurangi 55, ini harusnya 30 nih harusnya. Ya, 30. Kan 55 tambah 30 kan 85 kan? Total cost-nya di sini. Ya, ini mungkin soal ini ya. Jadi ini 110 dikurangi 55. Jadi 55 berarti ini kan 55 berarti konstan kan? Karena dia bersifat konstan terus. Ya kan? Gitu. Jadi ini variable cost-nya 0, 30, 55 dan seterusnya. Fixed cost-nya itu adalah 55, 55, 55 tetap ya, $55. Variable cost-nya $30 nih kan, $30 terusnya. Dan seterusnya ya. Itu kemudian total cost adalah fixed cost tambah variable cost, terus kemudian kita nyari marginal cost-nya, delta dari ini ya kan, marginal cost-nya 85 kurangi 5 30, 10 kurangi 85 25, terus 130 dikurangi 150 20 ya kan, terus 30 dikurangi 20 30, 60 kurangi 30 100 ditambah ya, tahun 20 kan ditambah 20 30 kan, 30 tambah 30 jadinya 60. Oh, ya kan, ini ada 3 opsi atau tambah 45, itu tergantung ya. Oke, kayak gini ya. Oke, terus yang terakhir 160 tambah 50 dan 10 tambah ini 70 280 ya. Itu marginal cost per unit
barang. Ya, sama. Nah, ini kemudian average cost per unit adalah tadi kan berapa total cost bagi quantity produce gitu kan. Nah, itu 85 ada trennya kan. Semakin lama semakin turun. Nah, sampai di sini 40% ini. Nah, ini kan ya di sini ya. Oke, itu adalah 40 ini kayaknya equilibrium price-nya ya di 40. Oke, terus jadi average cost per unit total hasil apa namanya total cost bagi quantity ya, ini bentuknya seperti apa ini kan tinggi, rendah, 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 terus naik ya. Jadi ada kayak gini ya, turun, 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 terus naik gitu ya. Ini average cost-nya seperti itu. Oke, terus kita lihat dapat 5, 10, 50, oke. Jadi terus kemudian yang infinite ini yang average fixed cost. Ini ngurusin fixed cost-nya aja, kan fixed kan 55 terus kan. Jadi 55 dibagi sama key, sama quantity gitu kan. Nah, 55 dibagi quantity berapa? Oke. Ya, jadi ini apa namanya? Ini adalah average total cost-nya, ini average fixed cost-nya, jadi 55 dibagi sama jumlah Q yang semakin besar ya. Nah ini, jadi average kalau average fixed cost itu karena dia angkanya sama, tapi Q-nya semakin besar, maka dia turun terus konsisten, turun terus nggak pernah naik ya. Beda dengan average total cost ini, dia turun ya kan 85, 55, 43, turun di sini balik nih ya kan, jadi baliknya di atasnya ya sebelumnya. Jadi dia baliknya di atas di 40 nih ya, yang paling rendah kan 40 kan, di 40 dia balik ya kan, naik terus 42, jadi dia turun dulu terus naik, yaitu AC-nya. Kalau average variable cost turun terus ya, average variable cost ya, atau variable cost dibagi Q mirip ya, 30 turun dulu sampai angka 25, terus naik lagi 26 gitu ya, naik lagi gitu ya. Itu berlaku dari average variable cost ya. Nah, turun dulu terus naik, average variable cost turun terus, average cost ya, turun dulu terus naik ya, marginal cost juga mirip. Itu kemudian ini kalau mau kita gambar gini kira-kira bentuknya ya, bentuk hubungan antara total cost, fixed cost, variable cost, dan ya nih, jadi total cost seperti ini ya, ini adalah cost dalam dolar, ini adalah quantity ya, ini adalah variable cost, jadi yang mengangkat dari 0 ya ke 10 itu adalah fixed cost. Nah, bentuk penghormatan terhadap si ini. Oke, jadi itu ya variable cost, fixed cost. Nah, kemudian kita lihat, nah dalam konteks yang marginal cost dan average cost seperti apa bentuknya? Nah, nyata seperti ini bentuknya. Jadi marginal cost itu memotong AC, average cost, dan average variable cost pada titik minimum mereka. Jadi dua kurva ini di cross sama Ibrahim di saat apa namanya ini berpotongan, MC berpotongan dengan AC dan AVC gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini average variable cost selalu turun ya. Tadi. Oke, sekarang jadi gimana nih? Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, ketika MC itu nilainya, jadi kita fokuskan perhatian pada kurva MC ya. Kurva MC yang di sini, saya ganti warnanya ya biar kelihatan. Saya ganti warna hijau aja coba. Ketika MC itu, ini kan MC ya, ini MC ya. Ketika MC itu ada apa di bawah AC ya, hubungan MC dan AC. Jadi ada dua hubungan di sebelum titik ini ya. Sebelum titik ini AC itu di atas MC. Ya. Setelah ini lewat kebalikannya ya, sekarang keluarga rumah lebih optimis daripada yang itu
ya. Jadi MC sekarang lebih dominan daripada AC. Tadi kan sebelum ini kan apa itu namanya, MC di atas AC, ya kan? Di sini sebelum perpotongan ini MC lebih besar daripada ketika MC itu, sebelum titik ini kan seperti ini, ya. Jadi AC-nya itu di atasnya MC, ya kan? Ini kan MC di bawah kan, ini juga di bawah, ya kan? Di bawah, ini juga di sini di bawah. Jadi sebelum titik ini MC itu di bawah AC. Nah, ketika apa namanya, MC-nya itu lebih rendah daripada AC, kurvanya akan turun, AC-nya akan turun, marginal cost-nya akan turun, ya kan? Ketika di area di mana MC-nya lebih kecil daripada AC. Nah, tapi setelah titik ini sebaliknya, sekarang MC lebih tinggi daripada AC, ya. MC lebih tinggi daripada AC, maka konsekuensinya ya apa namanya, pengambilan keputusan juga di mempertimbangkan ini, ya, MC lebih tinggi daripada AC. Yang ketika saat MC lebih besar daripada MC, maka AC-nya akan ketarik ke atas. MC kan tambahan apa namanya, tambahan biaya akibat pertambahan 1 unit output, ya. Jadi yang kalau dia di sebelum, ketika di MC lebih besar daripada ketika AC lebih besar daripada MC, itu komponen MC itu akan membuat AC down, kan AC pada saat turun di sini, si AC turun di sini sebelum titik ini, ketika saat AC-nya di atas MC, ya. Tapi setelah titik ini, setelah MC di atas AC, ini up, ya. Nah, dibilang pulling up, ya, pulling up. Jadi ini pulling down, ya. Jadi AC-nya increasing, kayak gitu. Ini AC-nya increasing. Ketika di titik ini, ya, titik ini adalah titik di mana titik di mana MC sama dengan AC. Ketika titik MC sama dengan AC ini titik perpotongan. Jadi ini saat nggak kemana-mana, nggak naik, nggak turun. Jadi titik terendah. Jadi MC memotong AC itu saat AC mencapai nilai minimum, nilai terendah, ya, titik minimum ini. Jadi saat ini 0. Jadi ketika MC itu equal AC sama dengan AC itu konstan karena dia titik terendah, titik minimum, slope-nya 0. Jadi at the bottom of U-shape, di dasarnya U-shape AC, at the bottom of a U-shape AC, MC sama dengan AC sama dengan minimum AC, ya, gitu. Jadi ketika apa namanya, MC berpotongan sama AC saat AC pada titik minimum, slope-nya 0. Jadi dia nggak naik, nggak turun, ya. Tapi ketika MC-nya lebih di bawah AC, ya, sebelum titik itu, sebelum titik M, ketika apa namanya, MC di bawah AC itu, AC akan down, kondisinya turun, decreasing. Sebaliknya ketika MC di atas AC, setelah titik perpotongan MC itu, dia akan menarik AC ke atas, pull up, jadi semakin naik, gitu, ya. Nah, ini ilustrasi aja hubungan antara apa namanya, quantity, terus ini fixed cost, ya, tadi tetap terus ada variable cost, ya, variable cost, total cost penjumlahan tesis FG sama variable cost sama fixed cost, ini adalah MC-nya, ya, deltanya, delta ini, delta ini, delta ini, kan. Gitu. Seperti itu, ya, silakan dihitung sendiri. Oke, next. Nah, jadi kita waktu belajar soal marginal product, kita temui kurva yang di atas ini, ya. Ini marginal product of labor, ya kan? Ini labornya, ya. Jadi di awal-awal peningkatan jumlah labor meningkatkan marginal product sampai tertentu, kemudian malah turun, ya. Ini adalah the law of diminishing return, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika kita bawa, ini kan konsep
produksi kan. Ketika kita bawa ke biaya itu adalah ini AC, MC, sorry kalau AC. Jadi itu adalah si iya, jadi itu ketika dia ini adalah MP ya, itu adalah si ini kita bawa ke bawah, ini adalah si apa namanya MC. Jadi kurva MC itu adalah mirror ya, mirror dari apa MC ya. Kurva marginal product adalah mirror. Kurva marginal cost adalah mirror, cerminan dari kurva marginal product ya. Marginal cost adalah cerminan dari marginal product gitu ya. Seperti itu. Jadi in the short run, dalam jangka pendek, fixed or overhead factor. Jadi faktor-faktor input yang sifatnya fix atau overhead seperti pabrik, perlengkapan, nggak bisa secara langsung dimodifikasi, ditambah atau dikurangi ya, di adjust. Karena itu labor and material cost are typically variable cost. Jadi sedangkan tenaga kerja terus bahan baku itu cenderung variable, bisa di adjust ya. Sedangkan capital itu cenderung fix, short run. Ini definisi yang sama seperti kita pakai waktu kita membahas produksi ya. Dalam jangka panjang semua input bisa di-adjust. Jadi definisi jangka panjang adalah apakah masih ada input yang fix atau ketika semua input variabel itu adalah masuk dalam periode jangka panjang. All input can be adjusted, hence all costs are variable and none are fixed. Jadi nggak ada input yang fix, semuanya adalah variabel. Ya, kenapa kok cost curve atau kurva biaya itu U-shape bentuknya? Nah, karena ada ini tadi, ini kasih ganti warna biar kelihatan lebih penting ya. Jadi kenapa kok semua cost curve itu U-shape? Karena the diminishing return to variable factor, ya kan, will imply increasing short run marginal cost. Jadi jangka pendek itu adalah marginal cost akan bentuk U-shape gitu. Karena terjadi yang the law of diminishing return. Jadi di sini ya U-shape ini adalah kenapa kok MC bentuknya seperti ini dan MC dan lain-lainnya, karena adanya the law of marginal cost, the law of diminishing return dalam jangka pendek. Ini adalah cerminan dari kurva marginal product juga ya, yang meningkat ya, output input ditambah meningkat, terus setelah itu peningkatan input malah menurunkan tambahan output ya. Itu juga costnya gitu, costnya turun terus ditambah lagi outputnya malah costnya jadi naik ya. Jadi dua hal ini mengapa ini berbentuk putar balik ya, dan mengapa ini berbentuk U-shape ya, itu sama karena the law of diminishing return. Oke. Oke, next. Jadi itu link. Jadi gimana link antara production dan cost ya? Ingat bahwa cost adalah input setelah memasukkan variabel harga ya. Jadi apa faktor yang mempengaruhi biaya produksi? Yang pertama adalah faktor price, harga faktor itu sendiri. Ya kan, dan itu bisa ada perbedaan. Kayak misalnya di Indonesia upah itu cenderung murah, upah buruh ya kan. Yang mahal itu mesin. Di luar negeri bisa kebalik, upah itu murah, mesin itu mahal. Di luar negeri, di negara Amerika misalnya kebalikannya, orang itu mahal, yang murah itu mesin gitu kan. Jadi harga faktor ya kan. Terus yang kedua adalah fungsi produksi, itu yang menentukan biaya ya kan. Karena gini, sebenarnya gini, output ya kan, gini kan, output itu kan adalah dari fixed input ya kan, dikali tambah sama variabel input kan gitu. Nah, kalau fixed input dikalikan sama harga fixed input ya kan, ditambah sama variabel input dikalikan sama harganya dia ya, kan dapatnya adalah cost kan, total cost gitu. Ya. Jadi seperti production function juga mempengaruhi biaya ya. Nah, ketika ada perubahan teknologi, ada technical improvement, yaitu membuat firm bisa memproduksi output yang sama
dengan input yang lebih sedikit. Nah, konsekuensinya kalau input lebih sedikit, maka cost-nya juga lebih murah. Jadi cost-nya akan turun. Ya, ketika ada kemajuan teknologi, efeknya adalah perusahaan akan menggunakan input lebih sedikit untuk memproduksi output yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Oke, ini adalah ilustrasi ya. Ini output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini line input, ini variabel variabel yang bersifat fixed input ya, berapapun nilai produksinya tetap 10. Labor input ya, ini meningkat terus dengan peningkatan output yang diproduksi ya. Jadi ini adalah labor input adalah output dipengaruhi sama penggunaan output ya. Semakin besar outputnya, labor inputnya semakin besar. Kalau ini line input, fixed inputnya nggak ada pengaruh penggunaannya. Biaya sewa lahan sama juga, biaya sewa lahan ini kok biaya sewa lahan ini mirip sama si line input tadi, ini mirip ya. Jadi dia biaya fixed cost gitu. Berapa per bulan ya segini sewanya gitu kan. Ini kan berhubungan nggak tahu nih, setahun misalnya 10 hektar. Ya, setahun 10 hektar kan tiap tahun kan dia mau panjang kontrak. Nah, kita tahu bahwa harganya per hektar itu 5,5 gitu kan ya. Gitu. Maka ini adalah di sini gitu kan. Nah, ini adalah labor wage per worker. Nah, kalau kita sudah tahu nih kita bisa menghitung total cost. Kenapa? Kita punya jumlah penggunaan input dan harganya, ya kan? Kita tahu bahwa input digunakan pada produksi 0, input tanah itu 10, ya. Sewa operator 5,5, ya udah 5,5 kalikan 10, 55. Ini input, nah kerjanya 0, ya kan? Belum dipakai, ya makanya 0, jadi 55, ya kan? Yang kedua, saat inputnya 1, saat produksi 1, total hektar yang dipakai tetap 10. 10 kalikan sewa tanahnya 5,5, ini 55. 55 adalah total fixed cost-nya. Nah, berapa variabel cost-nya? Ini 6 pekerja kalikan upah pekerjanya $5. 6 kali 5 30. 30 tambah 55 85 ya, dan seterusnya ya. Jadi kita kalau mau menghitung total cost perlu data tadi berapa jumlah input yang dipakai dan berapa harga per unit inputnya ya, itu kita bisa menghitung total cost-nya ya. Oke, banyak nggak ini? Oke, ya sedikit lagi ya, tambah sedikit lagi kita coba lihat sekarang. Sudah ya. Sekarang bagaimana bagaimana perusahaan memilih jumlah input yang akan digunakan ya. Itu ada dua ya. Pertama menggunakan marginal product dan juga yang kedua adalah menggunakan least cost rule. Asumsinya adalah perusahaan itu selalu meminimumkan cost of production ya, minimasi cost. Jadi konsekuensinya apa? Kalau firm coba meminimalkan cost, maka perusahaan akan memilih least cost combination of input kombinasi input yang memberikan cost terendah ya. Nah, least cost rule yaitu untuk memproduksi suatu level output tertentu dengan cost yang paling minim ya. Kalau suatu perusahaan mau menerapkan least cost rule, maka suatu perusahaan harus membeli input hingga bisa mencapai marginal product per dolar yang sama. Marginal product per dolar sama untuk setiap inputnya. Atau secara matematis ini ditulis dalam bentuk seperti itu tadi. Dalam bentuk seperti di sini. Ya, seperti ini. Ini adalah secara itu adalah bentuk matematisnya seperti itu ya. Jadi itu adalah seperti ini ya. Jadi MP marginal product per labor ya.
dibagi sama price per labor, jadi berapa marginal product per dolarnya, per dolar untuk labor, sama dengan MPK, marginal product capital, dibagi sama price of capital. Jadi berapa apakah sudah sama nilai Rp1 yang dihabiskan untuk membeli labor itu menghasilkan output yang sama dengan Rp1 yang digunakan untuk membeli capital, menghasilkan output yang sama, ya. Itu namanya least cost rule. Nah, ya, rule yang ini adalah substitution rule, ya, bahwa ketika harga satu faktor itu turun sedangkan yang lain itu konstan, harga faktor yang lain konstan, maka perusahaan yang rasional, ya, yang bisa untuk menjadi profit akan mensubstitusi, ya, sekarang menggunakan input yang faktor produksi yang sekarang lebih murah, ya, daripada faktor produksi yang lain, hingga MP per dolarnya equal untuk semua faktor kembali ke sini, ya kan? Nah, ini kalau kita mau demonstrasikan seperti ini, kita demonstrasikan. Jadi kalau misalnya gini ya, ini kan tadi MPL kan MP labor plus price, ya kan, labor sama dengan kita asumsikan cuma 2 aja ya, MP marginal product capital to price of capital. Nah, sekarang kan if the price of one factor falls, ketika harga salah satu faktor itu turun, dan kita ngomonginnya itu si labor, ya. Ketika labor turun misalnya harganya, ya kan? Jadi kalau sekarang lebih murah nih labor, maka perusahaan yang rasional akan menambah jumlah labor karena sekarang lebih murah gitu loh, ya. Perusahaan akan mensubstitusi karena ke faktor yang lebih murah sekarang. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, perusahaan akan menambah marginal labor-nya. Nah, ingat bentuknya MPL kan gini. Ini adalah MPL seperti ini, MPL, ya kan? Ya kan? Price-nya ini turun, ya kan? Perusahaan menambah labor ditambah. Nah, kalau labor ditambah, maka marginal produknya akan turun, ya. Maka ini MP-nya akan turun. Nah, MP-nya turun, ya kan? Nah, bagi kalau ini turun secara keseluruhan, ini akan turun, ya kan? Ini akan turun. L sama dengan MBK per BK gitu. Gitu ya. Oke, ya seperti itu. Oke, oke, ini tadi lepas ya intinya. Oke ya, jadi kembali lagi ke sini tadi. Ini kita masih merekam. Apakah masih merekam? Masih merekam ya ini tadi ya. Masih merekam. Oke, ya, jadi itu ya, seperti itu konsepnya, seperti itu. Jadi ketika price satu turun dari satu input, maka perusahaan akan menggunakan input yang harganya lebih murah itu lebih banyak. Sampai kemudian marginal produknya turun sehingga kembali lagi sama MPL, semua faktor sama MPL sama MPK-nya, ya. Oke, ini saya skip aja ya, economic cost and business accounting. Intinya bahwa di ekonomi itu nggak cuma ngitung cost-nya akuntansi, ya, tapi juga ngitung yang namanya itu opportunity cost. Jadi ada namanya explicit cost sama implicit cost, ya. Ini namanya implicit cost, ya. Implicit cost itu adalah explicit cost, ya, ditambah sama opportunity cost, ya. Jadi explicit cost inilah yang dihitung sama atau accounting cost ini, ya. Makanya itu implicit cost ini akan selalu lebih besar daripada explicit cost karena ada opportunity cost di sini, ya. Jadi cost secara ekonomi akan selalu lebih besar daripada cost secara accounting, ya. Gitu. Oke.
Ini opportunity cost ya. Jadi bisa kita bahas dulu apa namanya bahwa opportunity cost ada karena memilih satu barang di dunia yang ada scarcity adalah melepas hal yang lain ya. Opportunity cost adalah nilai dari most valuable good on service ya, nilai barang dan jasa yang paling tinggi nilainya yang hilang ya, yang hilang karena kita memilih suatu barang yang lain ya, kita biaya pilihan. Jadi mana yang paling valuable ya, yang bisa kita dapatkan tapi itu hilang. Dalam general, business accounts include only transaction di mana money actually change hands, actual cost. Jadi kalau di akuntansi yang dihitung adalah actual cost, di mana duit yang benar-benar dikeluarkan. Tapi sebagai ekonom ya itu menghitung semua cost termasuk biaya opportunity cost. Meskipun itu nggak keluar duitnya, tapi dihitung sama ekonom ya, opportunity cost. Nah, beberapa opportunity cost yang penting ya, yang nggak muncul dalam laporan laba rugi atau neraca perusahaan seperti apa namanya unpaid hour, jumlah jam yang nggak dibayar ya kan, modal sendiri misalnya kayak saya bawa laptop ke kampus, padahal kampus nggak beliin saya laptop, itu kan berarti kan saya modal saya sendiri, terus perusahaan lingkungan dan lain-lain ya. Jadi economic cost itu include in addition to explicit money outlay, these opportunity costs incur those opportunity costs incurred because of resource can be used in alternative way. Jadi tadi yang saya bilang implicit cost itu juga coba sebagai economic cost ya, cost. Jadi atau implicit cost itu sama dengan accounting cost ya, pilih cost yang benar-benar dikeluarkan perusahaan dalam bentuk apa namanya dalam moneter plus opportunity cost ya. Ini diingat ya. Oke, untuk jadi dalam pasar yang bekerja dengan baik, semua cost itu apa namanya price itu pasti akan sama dengan opportunity cost ya dalam pasar yang bekerja dengan baik. Jadi semua cost itu dipertimbangkan, ya, termasuk harga barang itu sudah mencerminkan opportunity cost-nya. Ya, dalam pasar yang kompetitif harga akan didorong menuju harga yang mencerminkan alternatif yang terbaik gitu, alternatif terbaik ya, karena itu akan sama dengan opportunity cost ya kan. Tapi kembali lagi kan perfect competition itu karena barang-barang yang opportunity cost itu nggak ada harganya, cenderung gagal tercapai itu harga yang mencerminkan opportunity cost. Jadi adanya namanya market imperfection, tadi kan nggak lingkungan nggak dihitung ya. Itulah peran pemerintah untuk memasukkan biaya opportunity cost dalam bentuk pajak misalnya kepada perusahaan seperti itu. Oke, yang ini mengenai appendix-nya silahkan dipelajari sendiri ya. Nanti kalau intinya bahwa ini adalah fungsi produksi yang dengan versi yang lain. Jadi ini adalah isoquant ya, menunjukkan titik-titik di sepanjang kurva ini menghasilkan kombinasi dua input ini ya, A, B, C, D, itu menghasilkan output yang sama ya di A, B, C, D ini. Jadi ini adalah kombinasi land dan labor berbagai kombinasi dan labor yang A, B, C, D ini adalah menghasilkan output yang sama. Kalau yang ini adalah namanya iso cost. Jadi sepanjang titik-titik sepanjang cost ini itu pilihan input ini, pilihan kombinasi land dan labor ini di sepanjang titik-titik di sepanjang garis ini menghasilkan cost yang sama ya. Jadi semakin ke atas berarti semakin mahal costnya, semakin ke bawah costnya semakin murah. Ya, tapi sepanjang kurva ini costnya sama. Jadi kalau ini di sini adalah di sepanjang kurva ini outputnya sama, tapi semakin ke atas ya outputnya semakin besar, semakin ke bawah outputnya semakin kecil, gitu ya. Jadi equilibrium output adalah persinggungan antara isokan dan isokos seperti ini ya. Ini jadi adalah mencapai output tertinggi yang bisa dihasilkan dengan cost yang paling rendah, itu ya. Jadi ini itu terjadi ketika ini ya. Jadi itu saja materi saya untuk pertemuan minggu ini ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa di chat via WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.